Saat ini telah beredar tidak sedikit narasi-narasi kejam yang telah menyalahkan, menjatuhkan, dan menfitnah Pak Prabowo atas bencana dahsyat yang telah terjadi di Sumatera. Bahkan ada yang memberi tuduhan liar atau fitnah yang telah mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak memberikan respon apapun terhadap bencana besar di Sumatera, dan juga bahkan ada yang sampai menyalahkan Pak Prabowo. Namun benarkah tuduhan-tuduhan tersebut benar? Baik, mari kita bongkar jawaban dan faktanya di video ini ya. Wah guys, ini sangat luar biasa. Iya, saking perhatiannya, saking sayang dan juga cintanya pada rakyat Indonesia. Baru saja beberapa jam yang lalu, Presiden Prabowo telah bertolak ke daerah terdampak bencana Sumatera untuk meninjau langsung kondisi di lapangan. Iya, begitu besarnya rasa cinta Pak Prabowo kepada rakyat Indonesia sampai-sampai Pak Prabowo turun tangan langsung untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Iya, perlu kami sampaikan bahwa Pak Prabowo telah bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada hari ini tanggal 1 Desember 2025 sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Pak Prabowo telah mendarat di Bandara Raja Sisingamaraja 12 Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa pada kunjungan ini Pak Prabowo diagendakan akan langsung meninjau kondisi lapangan termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar. Dan tentunya Pak Prabowo juga telah memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Dan saat ini Pak Prabowo juga telah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan. Dan saat ini Pak Prabowo telah meminta kepada seluruh jajaran untuk bekerja cepat dalam penanganan agar dampak bencana dapat diminimalkan. Iya, karena seperti yang telah kita ketahui, bencana yang telah terjadi di Sumatera ini bukanlah bencana biasa, namun sangat luar biasa karena telah merenggut banyak korban jiwa. Hingga data terakhir pada Minggu malam 30 November 2025, jumlah korban tewas dan hilang bencana di Sumatera terus bertambah. Iya, di Sumatera Utara saat ini korban meninggal sebanyak 217 orang, korban hilang 209 orang. Sedangkan di Aceh korban meninggal sebanyak 96 orang dan korban hilang 75 orang. Dan untuk di Sumatera Barat korban meninggal sebanyak 129 orang, sedangkan korban hilang sebanyak 118 orang. Iya, mari kita sama-sama doakan semoga saja para korban yang hilang dapat segera ditemukan, dan juga semoga kondisi di Sumatera dapat segera pulih. Dan kami mendoakan pada semua keluarga yang telah berduka semoga diberikan kekuatan dan juga kesabaran. Wah, sangat luar biasa ya. Tentu tindakan nyata dari Pak Prabowo ini merupakan bukti nyata bahwa Pak Prabowo tidak omon-omon dalam menepati janjinya untuk memperhatikan seluruh rakyat Indonesia dan juga sekaligus membungkam orang-orang yang selama ini telah nyinyir, membicarakan dan juga telah menjelekan Pak Prabowo. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah telah bertindak sangat cepat untuk mengatasi bencana yang terjadi di Sumatera. Iya, saat ini pemerintah telah mengeluarkan bantuan yang sangat besar-besaran ke wilayah terdampak lokasi bencana tersebut. Dan untuk hal ini, Sekretaris Kabinet pun yaitu Mas Teddy telah memaparkan apa saja yang telah dikerahkan dan juga telah pemerintah pastikan bantuannya. Baik, berikutnya untuk lebih lengkap penjelasnya, mari kita saksikan sama-sama pernyataan pers dari Mas Teddy terkait perintah Presiden Prabowo untuk pengiriman bantuan cepat ke 3 provinsi terdampak bencana. Oke, langsung sama kita cek ya. Jadi pagi ini sekitar pukul setengah 8 pagi telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke Bandara
di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Dan beberapa hari lalu sampai dengan hari ini juga bantuan terus menuju ke sana dari sisi pesawat TNI, kemudian juga dengan pesawat maskapai sipil untuk mengangkut semua kebutuhan yang kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan di sana. Jadi kemarin sudah menghubungi langsung, menelpon langsung para kepala daerah di Sumatera Barat, kemudian Pak Masinton, kemudian Gus Irawan, Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan sudah dihubungi juga, termasuk Gubernur Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Jadi hari ini diberangkatkan sesuai kebutuhan, yaitu tenda sebanyak sekitar 150, kemudian ada perahu karet karena sangat penting untuk evakuasi, ada sekitar 64, kemudian jet set, alat bantu listrik, kemudian juga yang terpenting juga alat komunikasi, diberangkatkan sekitar 100 alat komunikasi ke sana agar sinyal komunikasi bisa dimulai kembali. Kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Tim medis terdiri dari dokter dan perawat serta bantuan obat-obatan. Jadi itu saja saya rasa. Yang penting semua bantuan segera terbang ke lokasi sampai daerah terdalam, terdetail mengenai lokasi tersebut sampai ke dalam. Itu saja. Nanti selanjutnya detailnya akan dijelaskan oleh Pak Menko PMK. Oke, terima kasih. Silakan Bapak. Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim BNPB langsung bergerak dibantu TNI Polri, Pemda aktif. Dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Jadi tim PU juga bergerak karena beberapa lokasi titik itu putus, ya, mulai dari tanah longsor, kemudian yang jalan yang tertimbun dan lain-lain, itu juga sudah bergerak. Jadi kami fokus pada tanggap darurat. Sudah berhari-hari dilakukan, tapi Bapak Presiden tadi malam perintah kami semalaman ini dikoordinasi Pak Seskap untuk menyiapkan semua ini. Jadi teman-teman sekalian, kita mengerahkan segala upaya atas perintah Pak Presiden untuk supaya masyarakat yang tertimpa bencana ini segera tertangani. Perlu kita ketahui ini adalah silikon tropis senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun. Oleh karena itu kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca, sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita bawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini. Dan kemudian kita juga mengantisipasi karena ada silikon koko, tapi tempatnya di utara, kita masih waspada, kita harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia. Jadi sekali lagi kita butuh dukungan dari semua pihak, rekan-rekan semuanya. Indonesia Incorporated, jadi rekan-rekan media juga membantu kami untuk memberikan informasi-informasi terbaru mengenai ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.
Wah, sangat luar biasa ya. Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengarkan dan juga menyaksikan video dari kami ini? Bantu ya berikan pendapatnya di kolom komentar. Oke, makasih banyak karena nonton. Jangan lupa ya untuk bantu juga like dan juga subscribe. Stay tune at my channel. See you next video.